Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teknik pengambilan gambar, bidang pandang, dan kamera movement. Pada video ini, saya akan membahas hal yang mendasar yang harus kita pelajari ketika kita akan terjun di bidang fotografi. Apa itu? Yang akan kita pelajari adalah bidang pandang. Bidang pandang adalah hal yang penting untuk dipelajari sebelum kita mempelajari teknik-teknik fotografi lainnya. Karena sejatinya, bidang pandang ini memengaruhi kesan objek terhadap background dan frame. Lalu, apa sih bidang pandang itu? Bidang pandang atau shoot size adalah suatu metode dalam pengambilan gambar yang menentukan luas bidang pandangan suatu objek dalam foto terhadap background atau latar belakang. Dengan menentukan bidang pandang yang pas, dapat memberikan pesan atau kesan yang sesuai. Setiap bidang pandang memiliki motivasi dan tujuannya masing-masing. Yang pertama adalah bidang pandang extreme long shoot. Pada bidang pandang ini, gambar diambil dari jarak yang sangat jauh, sehingga gambar memiliki panjang luas dan berdimensi lebar. Selanjutnya adalah bidang pandang very long shoot. Teknik ini hampir sama dengan bidang pandang extreme long shoot, akan tetapi ukuran subjek 2 kali lebih besar dari bidang pandang extreme long shoot dan jarak pandang yang lebih sedikit sempit. Yang selanjutnya adalah long shoot. Shoot ini menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat dari very long shoot. Yang selanjutnya adalah medium long shoot. Shoot ini menyajikan bidang pandangan yang lebih dekat daripada long shoot. Yang selanjutnya adalah medium shoot. Di sini objek menjadi lebih besar dan dominan. Objek manusia ditampakkan dari atas pinggang sampai di atas kepala. Yang selanjutnya adalah medium close up. Shoot ini amat dekat, objek yang diperlihatkan dari bagian dada sampai atas kepala. Medium close up ini yang paling sering dipergunakan dalam televisi. Yang selanjutnya adalah close up. Teknik pengambilan gambar sebagian dari seluruh objek, dari ujung kepala sampai batas bahu atau dada seseorang. Fungsi dari teknik ini adalah ingin menyampaikan karakter detail dari sebuah objek. Yang selanjutnya adalah big close up. Teknik pengambilan gambar sebagian dari wajah, dari dagu hingga kepala atau kening. Yang selanjutnya adalah extreme close up. Teknik pengambilan gambar sebagian dari seluruh objek yang dibidik, misalnya mata, kupingnya, atau mulutnya saja. Juga bisa diterapkan terhadap benda lain yang tidak bernyawa seperti pisau, pistol, batu, dan lain sebagainya. Fungsi dari teknik ini adalah ingin menyampaikan karakter detail dari sebuah objek. Terdapat 5 sudut pengambilan gambar, masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, sehingga karakter dan pesan yang terkandung dalam setiap sudut berbeda pula. Yang pertama, bird eye view adalah teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan posisi kamera di atas ketinggian objek yang direkam. Yang kedua, ada high angle. Sudut pengambilan gambar ini lebih rendah dari yang bird eye view. Kesan yang ditimbulkan dari pengambilan gambar ini adalah lemah, tak berdaya, kesendirian, dan kesan lain yang mengandung konotasi dilemahkan atau dikerdilkan. Yang ketiga adalah eye level. Eye level adalah pengambilan gambar dengan posisi kamera sejajar objek. Yang keempat ada low angle. Low angle merupakan pengambilan gambar di bawah objek. Seseorang yang ditampilkan dengan sudut pengambilan ini akan mempunyai kesan dominan. Yang kelima ada frog eye. Frog eye adalah pengambilan gambar yang dilakukan juru kamera dengan ketinggian kamera sejajar dengan dasar atau alas kedudukan objek. Dengan teknik ini dihasilkan suatu pemandangan objek yang besar, terkadang mengerikan dan bisa juga penuh misteri. Teknik dasar gerakan kamera. Yang pertama, zoom. Zoom atau zooming merupakan gerakan paling dasar, yakni dengan cara mendekati atau menjauhi objek secara optik dengan mengubah panjang fokal lensa dari sudut pandang sempit ke sudut pandang lebar atau sebaliknya. Yang kedua adalah dolly. Dolly atau track adalah pengambilan gambar
mendekati atau menjauhi objek dengan menggerakkan kamera di atas tripod atau dolly. 3. Panning. Pan atau panning merupakan gerakan kamera menoleh ke kiri dan ke kanan. Ada banyak fungsi dalam shoot ketika melakukan panning, meski pada prinsipnya dengan menggunakan gerakan yang sama. 4. Wrap atau crabbing adalah gerakan kamera secara lateral atau menyamping, berjalan sejajar dengan subjek yang sedang berjalan. Gerakan crab hampir sama dengan dolly, perbedaannya hanya pada arah gerakan kamera. Jika dolly bergerak maju mundur, maka crab bergerak ke kiri dan ke kanan. Yang kelima ada tilt atau tilting, adalah gerakan kamera secara vertikal, mendongak dari bawah ke atas, tilt up, maupun dari atas ke bawah atau tilt down. Yang keenam adalah pedestal atau pad. Pedestal adalah gerakan kamera di atas pedestal yang bisa dinaik turunkan. 7 adalah arch. Arch adalah gerakan kamera memutar mengitari objek dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Yang kedelapan adalah follow. Follow adalah gerakan kamera mengikuti objek yang bergerak, bisa dengan pan, tilt, pad, atau yang lainnya. Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.